Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita bertemu kembali di podcast Semesta Menghijau. Alhamdulillah bersama saya masih Yogi Syahrudin. Pada siang hari ini saya kedatangan tamu dari PKSM Kabupaten Lebak yang dalam hal ini tepatnya di kawasan Gunung Kencana, Kecamatan Gunung Kencana, bersama Bapak Abdul Aziz, PKSM Kabupaten Lebak, Kecamatan Gunung Kencana, yang alhamdulillah pada siang hari ini telah bersama-sama hadir di tempat kita untuk bersama-sama memberikan informasi dan edukasi tentang bagaimana pengelolaan kawasan perhutanan sosial. Baik, para pemirsa yang saya hormati, untuk pertama mari kita sama-sama memperkenalkan atau berkenalan dengan narasumber kita, yaitu Bapak Abdul Aziz, yang pada saat ini telah hadir di podcast Semesta Menghijau. Kepada Bapak Abdul Aziz, silahkan untuk memperkenalkan diri, dari mana dan apa saja yang Anda laksanakan atau lakukan pada hari-hari Anda di wilayah kerja PKSM Kabupaten Lebak, Kecamatan Gunung Kencana. Silakan Pak Abdul Aziz. Terima kasih Pak narasumber. Selamat siang para bapak-bapak. Perkenalkan ya, nama saya Abdul Aziz, PKSM Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak. Dalam hal ini saya sudah berkeluarga Pak, istri 1, anak 3 Pak. Masih 1 Pak ya? 1 Pak. Baik Pak Abdul Aziz, terima kasih atas perkenalannya. Dan untuk materi yang pada saat ini akan diusung oleh Bapak Abdul Aziz adalah tentang tata kelola perhutanan sosial ya Pak. Apa saja yang Bapak ketahui dan Bapak informasikan, yang akan Bapak informasikan kepada teman-teman podcast Semesta Menghijau tentang tata kelola perhutanan sosial Pak? Perhutanan sosial adalah pendekatan pengelolaan hutan yang menekankan peran serta masyarakat. Dalam pengelolaan pemanfaatan sumber daya hutan, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan tetap dengan menjaga lingkungan serta kelestarian hutannya itu sendiri Pak. Baik Pak, bisa dijelaskan Pak dari tujuan tadi yang Bapak sebutkan, definisi dari pengelolaan perhutanan sosial itu Pak, silakan apa saja kira-kira Pak, supaya lebih jelas itu kepada para hadirin. Silakan Pak. Definisi atau tujuan, definisi perhutanan sosial merujuk pada sistem pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta memberdayakan masyarakat lokal dalam melestarikan hutan itu sendiri Pak. Baik Pak, dari tujuan yang Bapak jelaskan tadi, bisa nggak Pak diberikan rincian tentang pengelolaan ataupun juga definisi tentang bagaimana bisa memberdayakan masyarakat di sekitar hutan itu Pak? Dalam kegiatan perhutanan sosial yang ada di Kabupaten Lebak itu Pak ya, tujuannya kita ada 3 pengelolaan Pak di dalam perhutanan sosial itu. Yang pertama adalah kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan juga kelola usaha itu sendiri. Iya, sangat baik sekali ya Pak ya. Pengelolaan kelembagaan yang Bapak jelaskan, tolong Pak lebih diperinci lagi, karena kami mungkin perlu penjelasan yang lebih real, yang lebih konkret tentang kelembagaan yang Bapak maksud tadi. Di antaranya apa saja Pak untuk pengelolaan kelembagaan tadi Pak? Untuk pengelola kelembagaan di kelompok tani hutan yang ada di perhutanan sosial itu sendiri, yang pertama kita lakukan adalah untuk diadakannya pertemuan kelompok seperti untuk pembentukan
ketua pembentukan sekretaris bendahara dan anggota serta seksi lain itu kita tata Pak ya. Iya, Dan betul, Pak. termasuk dengan struktur organisasi KTH itu sendiri. Oh iya, iya. Dan Baik. yang seterusnya Pak, kita dalam setiap pertemuan itu dalam lembaga itu kita bentuk adanya ART KTH itu sendiri. Iya. Dan di situ kita libatkan Pak semua anggota masyarakat, anggota kelompok untuk berpartisipasi memberikan kontribusinya dalam kelembagaan itu sendiri. Jadi terorganisir ya Pak ya. Baik Pak, tolong jelaskan juga Pak tentang yang Bapak maksud tadi daripada kelembagaan pengelola kawasan Pak. Untuk pengelola kawasan biasanya kita turun ke lapangan, kita tetap melibatkan anggota untuk berpartisipasi terkait dengan kelola kawasan itu sendiri. Contohnya begini Pak, dalam kawasan itu kita ada beberapa peta atau blok ya, kita petakan untuk dikelola. Oh di petak ini kita kembangkan terkait dengan agroforestry, terkait dengan di sini hutan lindungnya, ada hutan konservasinya ya. Jadi di situ kita petakan Pak. Di sini tempatnya untuk kita kembangkan HHBK. Di sini kita kembangkan terkait dengan ini ada sumber mata air Pak yang harus kita lindungi. Betul, apalagi sepanjang sungai itu yang sebut kita adalah sungai, di dalamnya itu kita harus itu dipatahkan sebagai hutan lindung di dalamnya itu. Jadi dalam pemetaan kawasan itu kita libatkan masyarakat. Di sini adalah kita adanya kira-kira di sini yang bagus kita buat apa di sini? Apa mungkin dengan jasa lingkungannya, dengan wisatanya. Betul Pak. Jadi kita petakan di dalam pengelola kawasan itu sendiri. Sesuai potensi Pak ya. Sesuai potensi yang ada di wilayah itu sendiri. Iya. Baik Pak, itu adalah merupakan tata kelola kawasan ya Pak ya. Kemudian ada satu lagi nih Pak yang perlu kami tahu ya. Ada tata kelola tentang usaha Pak. Bagaimana Pak? Terkait dengan itu Pak, kelola usaha kita biasanya ya di KTH itu kita bentuk ada beberapa KUPS sesuai dengan apa yang ada yang udah kita petakan tadi. Iya betul Pak. Jadi di situ kita bentuk KUPS, contohnya seperti KUPS KUPS getah itu ada tanaman karet, berarti kita bentuk KUPS karet. Itu di situ ada pengelolaannya, berarti tanaman karet di situ ada kita bentuk KUPS karet. Ada juga di situ kita petakan di situ itu di sini ternyata buat wisata. Kita bentuk adalah KUPS wisata untuk dikembangkan. Jadi sesuai potensi ya Pak. Iya, sesuai potensi. Jadi kita di situ ada beberapa KUPS yang telah di-SK-kan oleh ketua KTH itu sendiri untuk membuat KUPS untuk pengembangan usahanya. Dan di situ juga kita tekankan supaya KUPS itu supaya bisa bermitra. Karena kalau dalam usaha itu kalau kita cuma menyediakan apa yang ada di kita, tapi untuk pemasarannya kita belum sampai kemana, itu susah juga Pak. Makanya kita sarankan untuk bermitra dan mencari stakeholder untuk pengembangan usaha itu sendiri Pak. Baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi ada 3 poin yang sangat penting di sini yang memang perlu kawan-kawan dan teman-teman dari Semesta Menghijau podcast kita yang mungkin butuh penjelasan yang apa yang tadi Bapak sampaikan. Terus yang terakhir Pak, mungkin ada kesan-kesan atau pesan-pesan Bapak untuk masyarakat binaan Bapak di wilayah yang Bapak tangani. Silakan Pak. Oke, bagi masyarakat yang wilayahnya udah termasuk dalam kawasan KHDPK itu, marilah kita sama-sama yang belum mengajukan persetujuannya silahkan ajukan. Contohnya kita sekarang juga Pak. Untuk di Kabupaten Lebak yang saya bina itu, sekarang kita bulan kemarin udah mengajukan yang namanya hutan desa, maka kita bentuklah lembaga pengelola hutan desa. Di dalamnya karena ada beberapa lokasi yang dalam peta itu udah termasuk dalam kawasan KHDPK. Ternyata ada beberapa lokasi yang persetujuannya itu belum ada. Makanya saya sarankan bagi rekan-rekan semua yang kawasannya udah termasuk dalam peta KHDPK, kita ajukan persetujuannya kepada Menteri LHK sambil kita untuk menjaga itu tetapkan lestari masyarakat sejahtera. Dengan cara apa? Dengan kita kerjasama yang baik. Baik Pak, terima kasih sekali Pak.
mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan tadi kiranya terutama ya khususnya untuk masyarakat wilayah binaan Bapak di lingkungan perhutanan atau kehutanan sosial yang pada saat ini ditangani oleh Bapak Abdul Aziz ya akan mendapatkan pencerahan pada hari ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini sangat bermanfaat sekali Pak. Oke. Terima kasih Pak atas kehadirannya, dan terima kasih kepada teman-teman, pada rekan-rekan untuk subscribe di sini untuk bisa melanjutkan daripada nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik para pemirsa, para hadirin yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.